Hikayat Tanjung Marawa. Halo, perkenalkan nama saya Irene Karisma Gurning. Saya kelas 10 IPA 1 dan saya bersekolah di Santo Thomas 2 Medan. Di sini saya akan menceritakan tentang Tanjung Marawa. Selamat menonton. Perahu hilir melintasi Sungai Belumai. Beberapa perahu singgah di tanjung kecil yang terdapat kedai kopi yang ramai pengunjung. Hari itu, kedai kopi terjadi keributan karena sesama pengunjung saling bertengkar. Pertengkaran semakin memanas ketika seorang pemuda melempar bangku. Perbuatan pemuda menimbulkan perbuatan yang lebih besar karena melibatkan kelompok yang awalnya hanya adu kata-kata sampai adu fisik, saling memukul dan menendang. Orang-orang awalnya hanya menonton, tapi lama-lama menyingkir karena takut jadi sasaran. Cerita punya cerita, mereka terlibat perkelahian kelompok setempat dengan pemuda dari Tulun Kenas. Tidak ada jejak yang menyebabkan perkelahian. Apakah karena seorang wanita atau perdagangan? Akhir dari perkelahian pemuda Tulun Kenas kalah dan pulang ke Tulun Kenas. Mereka melaporkan kejadian itu kepada teman-temannya. Mendapat kabar itu, teman-temannya ingin melakukan balas dendam. Kata kepala kampung kepada mereka bahwa mereka akan melakukan balas dendam dan mengutus 5 orang sebagai mata-mata dan memberikan informasi. Dan segeralah mata-mata itu pergi. Agar tidak diketahui gerak-geriknya, mereka bersembunyi di hutan. Mereka merasa letih dan mengantuk. Kemudian mereka tidur di bawah pohon dan memetik daun untuk alas tidur agar tidak basah karena embun. Tidak lama setelah tidur, badan mereka gatal-gatal dan panas karena daun yang mereka ambil adalah jelatang nyiru. Daun ini gatal dan menyakitkan apabila tersentuh kulit. Utusan itu pun panik karena gatalnya semakin luas. Mereka pun menghentikan misi pengamatan dan pulang ke Tulun Kenas. Mereka merasa bersalah karena gatalnya semakin luas. Mereka pun gagal menjalankan misi dan sepertinya gerak-gerik mereka sudah diketahui. Kepala kampung itu terus menyimak laporan dan penyerangan dibatalkan karena warga kampung Pematang Panjang sudah mengetahui rencana mereka. Karena persiapan mereka yang sangat matang, jangankan orangnya saja sudah merawat. Kata kepala kampung kepada mereka. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berdamai. Kepala kampung berkata, nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan kita untuk balas dendam. Bahkan alam saja mengajari kita untuk selalu berdamai. Maka kelima orang itu kembali ke ujung tanjung dan meminta maaf dan meminta obat penawar. Niat baik mereka disambut baik dengan rasa gembira dan tulus. Mereka pun bersalaman dan berpelukan, dan mereka pun meminta agar disembuhkan. Lalu warga memperhatikan dan berkata bahwa itu bukan kena ranjau yang mereka pasang, melainkan jelatang nyiru. Dan cara penyembuhannya cukup dengan menggosok-gosokkan tanah ke bagian yang gatal, dan tak lama kemudian langsung sembuh. Pemilik kedai kopi menyeduhkan kopi dan mereka pun berdamai.